Nah, pengampunya adalah saya sebagai PJ ya, kemudian Prof. Hafiz dan Pak Subuh. Ini tokoh-tokohnya nih ya, Pak Subuh sebagai Ketua Dinkes, Prof. Habibur Rahman sebagai Guru Besar UIMA, sekaligus juga yang memberikan beasiswa bagi para mahasiswa ya. Jadi ini saya pikir karena guru besar, karena beliau ini memang eh, apa pidatonya tentang kelainan sehat ya. Jadi eh nah, deskripsi mata kuliah kita ini adalah yang dibangun dengan mata kuliah kesehatan global, kesehatan lingkungan, dan ilmu perilaku sosial, akan mempelajari tentang konsep ketahanan kesehatan dan determinannya. Apa determinan kesehatan? Ya. Ada namanya sistem kesehatan. Kita juga harus membuat sistem ketahanan kesehatan. Ya. Nah, sekarang sistem kesehatan kita kan agak jebol ya waktu COVID itu. Ya. 2000 sampai 2003 itu kita jebol lah sistem ketahanan kesehatan kita. Pada awal-awal tahun COVID itu tahun 2020 banyak sekali tenaga medik, tenaga paramedik yang meninggal karena kita tidak punya pengalaman untuk menghadapi pandemik itu ya, pandemik COVID ya, coronavirus COVID-19. Ya, oleh karena itu eh, Presiden minta ya, tentu bukan hanya Presiden tapi para pakar dan para menyepakati bahwa ini mesti kita perbaiki sistem kesehatan kita ya, yang ada 7 subsistem ya. Itu Anda harus pelajari. Bagi yang belum sama sekali membaca sistem kesehatan, saya yakin ada yang nggak baca tuh sistem kesehatan nasional kan. Itu di Perpres 12 tahun Perpres eh, Perpres 7 tahun 2012 ya, sampai sekarang masih berlaku itu. Nah, mulai sejak tahun 2022 sedang direform ya sistem kesehatan kita di lead oleh Bappenas ya. Mudah-mudahan akhir 2024 ini, awal 2025 kita sudah mempunyai SKN yang baru yang mengakomodasi bagaimana SKN kita nanti itu juga harus tahan goncangan. Tahan goncangan ada terjadi pandemi, tahan goncangan terhadap adanya gempa ya, bencana alam, bencana dan segala macam gitu ya. Tentu lebih komprehensif dan sekarang kan begitu lihat aja kalau kita lihat ke lapangan sampai sekarang itu ada gempa kita seperti tergagap kan. Padahal gempa itu sudah berulang-ulang ya, gempa bumi, bencana alam. Ya bagaimana kita tidak gagap ya? Masing-masing daerah ya termasuk sampai kabupaten harus membangun sistem kesehatan, ketahanan kesehatan daerah. Ya, jadi bagaimana kalau terjadi contoh kemarin di Kota Bandung dan Garut ya bencana ya akhirnya kan juga banyak yang banyak jadi kita masih gagap lah menghadapi apa, kebencanaan. Kita kan karena kita kan punya 4 masalah besar kan, masalah-masalah kesehatan yang tidak pernah selesai yang disebut unfinished agenda ya. Dia nggak pernah selesai, diare nggak pernah selesai kan gitu kan, kurang gizi juga dari dulu nggak pernah selesai, itu unfinished agenda. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lingkungan itu nggak pernah selesai, keracunan makanan itu nggak pernah selesai kan, sampai negara kita sampai 70, 79 tahun masih ada terjadi berbagai masalah-masalah yang memang ya seperti kusta masih ada kan gitu. Apalagi Pramusia juga meskipun mungkin sedikit kan, tapi tetap ada. Kemudian ada masalah-masalah kesehatan yang eh, emerging disease, ya, emerging disease yang dikira akan habis, tetapi muncul kembali dengan adanya perubahan iklim. Nah, kita kelemahan kita memang oleh karena itu di kesehatan lingkungan kita akan membahas tentang perubahan iklim. Bagaimana kita dampaknya terhadap ketahanan kesehatan kita. Sekarang kan banyak banyak ya yang tidak dengan perubahan nyamuk yang tadi yang di tempat dingin nggak ada, tapi dengan perubahan iklim sekarang nyamuk ada di puncak sekarang. Bagaimana kita itu? Akhirnya pola-pola penyakit juga akan berubah semuanya, ya kan? Jadi yang kita pelajari hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang baru, relatif baru, new emerging disease. Dulu tahun 2003 pernah kita SARS ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya zaman Pak Menteri Kesehatannya Pak Suyudi almarhum
kemudian terakhir ada coronavirus, sekarang Mpox, ya, meskipun tidak seganas COVID ya 19 gitu ya. Tapi akan muncul terus new emerging disease. Dulu jarang tuh kecelakaan ya, tapi dengan adanya teknologi dan kemudian transportasi yang begitu lancar ya, akhirnya orang ya penyakit timbul kecelakaan itu memang banyak faktor karena human error juga kan, karena mungkin dia tadinya mungkin lelah ya, kemudian mabok dan segala macam, karena alkohol dan segala macam, itu juga itu penyakit-penyakit kesehatan jiwa ya. Sekarang karena gadget banyak anak-anak yang sakit jiwa ya, rumah sakit Hasan Sadikin itu penuh dengan anak-anak yang kecanduan gadget sehingga kelainan jiwa semua. Itu penyakit-penyakit yang karena perubahan. Itu yang antara lain ya. Jadi kita lalu yang keempat adalah bencana. Bencana itu di Indonesia termasuk etalase bencana apapun terjadi di Indonesia. Mau apa coba? Bencana tsunami, bencana gunung meletus, ya, bencana longsor, bencana segala macam ada. Tapi kita bagaimana kesiapan kita? Ya kan? Nah, antara ini yang kita akan bahas dalam konsep ketahanan. Kemudian nanti Pak Subuh akan juga menyampaikan tentang isu terkini kesehatan daerah nasional. Ya. Kemarin mungkin beberapa teman ketemu di Palembang ya, juga sudah ketemu Pak Subuh dan segala sebagai mantan dirjen, beliau juga sudah mulai dari bawah, dari Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, sampai dirjen dan pernah staf ahli. Kemudian kita juga akan bahas One Health dalam sistem kesehatan. Bagaimana hubungan penyakit-penyakit binatang, penyakit hewan dengan manusia? Ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul di hewan, binatang, juga muncul di zoonosis, zoonotik, ya, penyakit-penyakit karena faktor hewan ya, faktor ini. Ini bagaimana kan harus menyatu tuh. Bagaimana? Ternyata juga banyak di daerah atau di tempat kita juga masih terpisah antara kesehatan masyarakat dengan kesehatan veteriner. Itu kan mestinya include, terpadu ya. Lalu bagaimana membangun keberlanjutan ketahanan sistem kesehatan? Kita juga membahas tentang potensi sumber daya dalam sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, lalu pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan sistem kesehatan, kolaborasi dan sinergisme dalam membangun ketahanan kesehatan daerah. Serta bagaimana peran Pemda dalam menjamin keberlanjutan sistem ketahanan kesehatan daerah. Itu harus ada SDM, harus ada dana, harus ada sistem, harus ada SOP dan segala. Itu antara lain juga sangat ya. Kita punya SOP kadang-kadang nggak dilihat kan. Ya contoh aja tadi bencana-bencana di daerah, bencana-bencana baik nasional maupun sifatnya lokal. Gabap punya ya. Ya itu yang kita bahas. Nah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dan tentu konsep dan mencoba mengimplementasi ketahanan sistem kesehatan. Ya. Lalu juga yang kedua menerapkan prioritas masalah kesehatan di daerah masing-masing dan faktor penyebab dan aktor yang terlibat. Siapa itu? Ada faktor, ada aktor. Kan dua itu. Kalau kita bisa mengidentifikasi, mengidentifikasi, kalau kita tahu. Jadi bukan hanya faktor penyebab, tapi aktor yang siapa yang akan terlibat. Stakeholder mana yang akan terlibat. Lalu yang ketiga, menginventarisasi sumber daya daerah untuk solusinya. Ya. Sumber daya ini banyak kan, ada dari pemerintah, dari masyarakat, dari swasta, ya, dari berbagai sumber daya, dari berbagai ini. Bagaimana memadukan berbagai sumber ini? Bukan saling tumpang tindih, tapi bagaimana mengsinkronize. Ya, itu aja. Lalu memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah. Ya, jadi bagaimana kita seyogianya kan memang kita sebenarnya kalau untuk memperkuatkan ada SDM dan sistem kan. Ya, kalau SDM-nya bagus, sistemnya punya bagus akan bagus. Tapi kalau SDM-nya jelek, sistemnya nggak punya, itu juga lebih parah kan gitu. Sistemnya ada, orangnya masih bisa jalan. Tapi kalau orangnya bagus, sistemnya nggak ada, ya mungkin juga bisa bangun ya sistem LP. Dan sebaliknya tadi sistemnya nggak ada, orangnya tidak kompeten, tidak
ini juga akan menjadi masalah. Kemudian yang kelima, menganalisis ketahanan kesehatan daerah masing-masing. Ini yang menjadi tugas kelompok nanti. Coba di case ya, apa saja yang menganalisis ketahanan. Jadi tentu solusi-solusinya bisa kita. Lalu tentu yang keenam, mendorong Pemda untuk memperkuat dan menjamin keberlanjutan ketahanan sistem kesehatan daerah. Ini saya kira yang akan kita kompetensi yang diharapkan setelah ikut mata kuliah ini. Ya. Jadi mata kuliah ini memang terdiri dari 6 SKS nanti gabungan ya. Jadi kalau diharapkan ini mungkin paling tinggi dibandingkan yang lain ya. SKS kita akan ketemu 9 kali efektif ya, berupa penugasan secara mandiri maupun kelompok ya. Kemudian kuliah perdana hari ini saya berikan kuliah. Biasanya Pak Subuh karena Pak Subuh ke Bangkok. Jadi tolong digantiin dulu kodrat. Ya oke deh. Saya karena sebagai PJ ya siap aja kan gitu kan. Nah ini adalah sesi-sesi yang akan kita bahas ya. Hari ini kita bicara tentang ruang lingkup ketahanan kesehatan nasional dan daerah ya. Sekaligus juga kita bahas tentang determinan ketahanan kesehatan daerah. Lalu isu terkini kesehatan dan ketahanan kesehatan daerah ya. Lalu konsep One Health dalam sistem ketahanan kesehatan. Lalu membangun keberlanjutan sistem ketahanan sistem kesehatan daerah. Ya. Lalu membahas juga potensi sumber daya, sangat banyak. Masyarakat punya potensi, dunia usaha punya potensi, ya. Pentahelix lah. Jadi ingin untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Lalu kita juga menyoroti tentang pemberdayaan masyarakat. Ya. Bagaimana peran masyarakat? Peran masyarakat di pesisir misalnya untuk bisa mengantisipasi berkurangnya korban adanya tsunami misalnya. Itu kan juga harus pemberdayaan masyarakat. Ya kan? Jadi bagaimana di daerah-daerah pegunungan masyarakat yang tinggal bagaimana masyarakat kemudian kolaborasi dan sinergisme untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah, ya. Dan komitmen dan peran Pemda dalam pemberlanjutan ketahanan, ya. Itu adalah beberapa sesi yang akan berkembang ya, dengan berbagai perkembangan-perkembangan saat ini. Kita juga nanti akan ditambahkan tentang perubahan iklim ya, bagaimana dampaknya terhadap ketahanan kesehatan. Nah, kurang lebih ini dan ini kita bicara ruang lingkup hari ini ya, kesehatan nasional ya. Jadi nanti saya memberikan kuliah nanti minggu depan mudah-mudahan Prof. Hafiz bisa memberikan kuliah, lalu kemudian isu terkini kesehatan Pak Tubuh yang membangun dan berlanjutan ketahanan sistem kesehatan daerah Prof. Hafiz, One Health nanti saya, ya. Kemudian ini tanggalnya keliru ya, 10 ya. Jadi lalu potensi sumber daya Prof. Hafiz, kolaborasi adalah Pak Subuh ya. Bicara pemberdayaan masyarakat nanti saya kembali, lalu peran Pemda dalam menjamin keberlanjutan sistem kesehatan daerah ya, ketahanan sistem. Nah, nanti ada penugasan-penugasan, di setiap sesi ada penugasan. Biasanya kita kumpulkan seminggu kemudian ya, menyajikan beberapa kelompok atau kalau yang individu atau individu dikumpulkan melalui Google Form ya, Google Drive ya, supaya kita bisa tidak penuh, tidak usah dalam di email tapi masuk ke Google Drive, bisa menyatu ke sana. Nah, kemudian kira-kira akhir November lah ya, kita 2 bulan ya, ada ujian akhir ya, SKS untuk ini adalah referensi nanti akan saya tambahkan ya, ada SKN ya, itu masih Perpres, bukan Perpres 12, Perpres 7 ya, salah ya, saya lupa. Lalu ini pidatonya Prof. Hafiz ini, buah pikir ketahanan sehat dalam mencapai Indonesia maju. Lalu Bappenas, ya, buku putih reformasi. Ada beberapa nanti saya share ya, nanti Anda bisa baca. Lalu transformasi sistem kesehatan, ya. Lalu dari Adinkes
bagaimana strategi penguatan fase untuk mencapai Indonesia maju. Ada Prof. Wiku ya, pernah jadi PJ waktu zaman COVID nih, Prof. Wiku Adhisa Smito ini saya kira. Beliau bikin sistem kesehatan ya. Lalu ada 2021 tentang Health System for Health Security ya. Jadi ada beberapa yang saya share nanti, Anda juga bisa cari melalui jurnal-jurnal yang Anda bisa baca ya. Kemudian ada Health Environment Report, ada Global Health Report ya. Nanti ini yang 2022, tapi akan ada World Health Statistics, buku-buku lainnya, jurnal-jurnal lainnya yang bisa Anda coba Anda juga cari beberapa jurnal ya, dengan browsing nanti bisa akan ketemu. Nah, ini penilaian, jadi absensi ini 5%. Jadi kalau misalnya Anda nggak ngapa-ngapain, hadir aja 5% udah dapat nilai ya. Jadi 5% berarti kan tanpa ujian 55. Nah, ada penugasan-penugasan itu ada 15%, 15%. Ada kuis nanti, ya kuis itu ya mendadak lah, ya mungkin ada 10, 15 pertanyaan, Anda suruh jawab gitu ya, kumpulkan ya. Ya semacam lah, untuk mengukur seberapa jauh Anda nangkap apa yang diberikan oleh kuliah ini. Kita adalah belajar orang dewasa ya, tentu terutama yang baru-baru ini nanti bahwa Anda ini sudah pengalaman banyak, sudah banyak dilakukan. Cuman kuliah ini di S2 ini tentu lebih banyak penguatan-penguatan teori ya, supaya apa yang Anda kerjakan yakin bahwa itu tidak keliru, dan kemudian juga yakin bahwa apa yang saya lakukan adalah benar atau salah, kalau salah ya diperbaiki kan, disesuaikan dengan perkembangan kan. Jadi itu sebenarnya kuliah S2 lebih mudah kuliah daripada S1 sebetulnya, Pak Frit ya. Jadi kuliah S2 itu yang penting ikuti mata kuliah, kemudian penugasan dikerjakan ya, dan sebenarnya case Lupa nilai kami belum keluar. apa Pak? Kenapa Pak Frit? Nilainya Pak, Nilai apa? nilai semester yang lalu Pak. Betul. Cuman saya aja yang belum ya? Iya Pak. Oke, nanti ada. Rasanya di atas 80 semua itu. Oke, nanti saya share ya ke Bu Nia. Oke, eh, kemudian, nah kita punya nilai ya, jadi kalau Anda dapat 85 ke atas itu A. Ya. Kalau A minus, kalau 80, 84, tapi saya yakin lah Anda minimal A min lah. Ya. Karena kalau S2 cuman kemudian dikasih nilai C kan kasihan juga. Udah effort ya, nanti dilihat lagi anak cucu, Bapak kok nilainya C kan, nah itu kita nggak tega juga ngasih nilai C, tapi syaratnya ya itu tadi harus itu tadi karena semua ini kan Anda dapat nilai ya. Jadi artinya kalau Anda rajin melakukan penugasan-penugasan, mengerjakan penugasan-penugasan terutama ya saya yang baru ini jangan ditunda kalau dikasih waktu seminggu ya kerjakan seminggu apapun hasilnya ya. Yang penting tepat waktu ya. Kalau soal isi sebenarnya dosen ngelihat ketepatan waktu dulu Pak Frit ya. Jadi apapun isinya itu udah pasti dapat nilai kan gitu. Baru berikutnya baru kita lihat, kita baca. Jadi artinya mudah lah. Kita nggak mungkin lah nilai C ya ke bawah itu saya kira kalau nggak kebangetan kan gitu. Ya jadi artinya diharapkan Anda minimal A minus lah dapatnya ya. Saya harapkan itu. Nah ini ada nanti dibaca saja ya beberapa. Jadi ada lembar pertama kalau Anda dikasih penugasan, reportnya seperti ini, ada halaman sampul, ya, ada kata pengantar, nggak usah banyak-banyak, mungkin beberapa kalimat, ada daftar isi, ya, ada pendahuluan, dan ada konsep, topik, ya, simpulan. Ya. Daftar pustaka minimal 5-6 referen 5 tahun terakhir, ya, jangan lama-lama, jangan yang kuno-kuno. Gitu. Kalau bisa banyaknya jurnal dibandingkan textbook. Ya. Ya semua diketik di atas kertas berukuran A4 ya, dan jadi semuanya dikumpulkan, lewat, paperless ya, jadi lewat Google Drive. Ini ada ya.
Semua tugas dikumpul sesuai dengan kesepakatan. Terlambatan pengumpulan akan dikenakan sanksi pemotongan nilai sesuai kebijakan dosen, koordinator mata kuliah 10% per minggu. Jadi kalau bisa jangan sampai terlambat ya. Makalah yang dianggap copy paste akan langsung dianulir dan diberi nilai 0. Ya. Jadi artinya kita tahu mana yang copy paste, ada boleh nyontek tapi mesti dimodifikasi lah gitu kan, jangan sampai. Tapi kalau kita berangkat dari case-nya masing-masing, saya kira berbeda kan gitu. Nah ini adalah pembelajaran ya, wajib dosen ya, ini bagi masa yang ya, kemudian bagi yang hadir wajib memberitahukan, mengajar ya, bagi mahasiswa yang terlambat 5 menit tidak berkenan untuk mengikuti kuliah ya. Bagi mahasiswa yang kadernya kurang dari ketentuan tetap mengikuti ujian, tapi tidak dilakukan penilaian, diberi nilai 0 ya. Kalau bisa 9 kali kuliah itu teruslah ikut. Kecuali kalau ada kedukaan, ada tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi kemudian untuk pembelajaran Anda bisa sharing dengan teman-teman seangkatan ya. Kemudian ya penugasan-penugasan juga tepat waktu ya. Bila tahu kalian mulai penilaian 10% yang diperoleh. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi nanti saya share. Nah, sekarang kita coba ini 1 jam terakhir ini. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelumnya. Sampai di situ ada yang mau tanya? Silakan. Ini angkatan 4 dan angkatan 5 ya. Mungkin silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang pendapat yang saya sampaikan. Ya. Nanti angkatan 5 warnanya juga jangan hijau ya. Nanti akan saya minta Mbak Nia memberikan warna lain. Ya, biru atau kalau hitam nggak kelihatan semua ya. Jadi warna-warna yang mungkin orange ya. Mungkin agak mata orange yang biru misalnya. Nanti yang warna lain supaya kita tahu bahwa ada angkatan 4 dan angkatan 5. Bu Desti ada nggak angkatan 5 ini? Nggak ada ya? Saya lihat ya, lihat dulu sambil. Oke, Mbak Tiur Sani ya, apa kabar nih? Kabar baik, Pak. Salam sehat. Ya, ini masih di RSPI Anda ya? Masih di RSPI. Oke, oke. Apa lagi nih? Dari daerah siapa nih angkatan 6, angkatan 5? Bu Meldawati dari mana nih? Pak, dari Bulungan, Kalimantan Utara. Sumatera Barat? Kalimantan Utara. Oh, Kaltara. Dari mana Kaltaranya? Bulungan, Tarakan, Bulungan. Ya. Oke. Pak Dedi. Dedi dari mana Pak Dedi nih? Dari Dinkes Kota Ambon, Pak. Kota Ambon. Kota Ambon ya. Kemarin saya ketemu Pak Arda itu, Pak Kadisnya. Ya. Ada, bagus, Pak. Maluku Utara. Pak, Ambon siapa kepala dinas sekarang ya? Dokter Gigi Wendy Pelupesi, Pak. Oh. Nggak datang kemarin di Palembang ya? Nggak ketemu soalnya. Datang, Pak, sama Datang ya? Sekdi sama rombongan. Hmm. Oke, Pak Rizky Iskandar dari mana nih? Mas Rizky, kedengar? Dari Dinkes Tanggamus, Pak, Lampung. Kota Ambon. Dinkes Tanggamus, Lampung, Pak. Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Pak. Ya, Tanggamus ya. 2001 saya pernah ke sana lama itu, ya. Oke, Mbak Evi Eka dari mana nih? Kenal dulu. sama Pak dari Tanggamus, Lampung. Banyak Tanggamus ya yang ikut. Alhamdulillah banyak, Pak. Oke. Mbak Marce atau Mbak Marce dari mana nih? Izin Pak dari Kota Ambon, Pak. Kota Ambon ya, waduh. Selamat ya, Ambon ya. Banyak yang Ambon ya, dari Ambon ya. Iya, untuk angkatan Orang ini Ambon, ada 6 orang. Ambon Manise ya. Iya, Pak. Khusus dari mana nih? Khusus kan Jambi ya. Oke, yang hijau nih, yang bukan hijau nih. Oh, udah dikasih warna hitam ya?
Mbak Winanti dari mana nih? Dari Sampit, Pak. Sampit. Oke. Ya. Oke, siapa lagi ya? Mungkin saya ingin nyapa yang apa lagi nih? Eti Sugiharti dari mana nih? Saya dari Karawang, Pak. Karawang ya. Angkatan 5 atau angkatan 4? 5? Angkatan 4, Pak. 4 ya. Oke. Siapa lagi yang angkatan? Ini makin ke sini nggak dibuka ini jadinya. Oke. Oke, nanti mungkin sambil kita akan November akan ketemu di kampus ya. Kita kemas dalam bentuk scientific meeting ya. Nanti masing-masing mahasiswa tetap membuat outlook ya, apa yang existing tentang masalah-masalah kesehatan dan existing kesehatan di lokal masing-masing ya. Saya dari Ambon, ya. Saya dari apa atau dari provinsi. Kalau dari provinsi ya cerita provinsi, kalau dari kabupaten cerita kabupaten. Ya. Kemudian yang kedua, Anda harus juga membuat paper kecil tentang apa gagasan Anda untuk tesis. Ya, tesis kita ini akan berbeda dengan tesis reguler. Kita hanya membuat manuskrip sebetulnya. Keluaran dari tesis Anda dalam manuskrip untuk dimuat dalam jurnal. Ya, jurnal terakreditasi tentunya. Ya. Di syarat nanti lulus S2 ini, tulisan Anda minimal ada apa letter of acceptance ya, penerimaan meskipun belum terbit sebelum wisuda, tapi sudah dijanjikan oleh pengelola jurnal akan dimuat pada jurnal bulan berikutnya, misalnya itu sudah bisa lulus ya, bisa. Jadi sebaiknya memang terutama bagi angkatan 4 ya, angkatan 4 Anda semester depan Anda harus sudah mulai tesis kan begitu kan? Jadi Anda harus segera membuat proposal ya, paling apa poin-poin. Akan berbeda dengan yang reguler. Reguler kan nanti ada 7 bab ya, mulai dari pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi ya kan. Kemudian ada kerangka konsep, kemudian ada pembahasan, ya, ada hasil, ada pembahasan dan kesimpulan saran. Nah, Anda hanya 4 nanti. Introduction terdiri dari pendahuluan itu isinya adalah latar belakang masalah, dan tujuan, manfaat. Keduanya, metodologi risetnya, ya. Desainnya, kemudian desainnya, kemudian bagaimana samplingnya kalau memang kuantitatif, kalau kualitatif, bagaimana cara kumpulan data dan tentang metodologi riset. Kemudian result, hasil. Ya, tentu dari metodologi ada ke lapangan hasil, dan yang terakhir adalah pembahasan diskusi. Ya, dengan ada rekomendasi kesimpulan. Itu nih, seperti Anda lihat di jurnal lah, paling kan cuma 10-12 halaman kan. Ya, paling banyak 20 halaman. Ini memang kita permudah untuk Adinkes ini karena memang kelas Adinkes ini kita ingin percepat ya, kita akselerasi supaya bisa cepat Anda selesai 3 semester, sehingga Anda bisa kembali ke tempat kerja masing-masing dengan memperkuat SDM di masing-masing daerah. Ini permintaan dari Adinkes ya. Oleh karena itu kita ingin menyesuaikan supaya bisa ini. Jadi kalau yang angkatan 4 ini kan Anda sudah masuk semester 2, Maret nanti Anda harus sudah mulai ujian proposal kan gitu. Nah, angkatan 5 kapan? Angkatan 5 ini sekarang bulan September, Maret, September, Maret 2026 Anda harus sudah selesai. Suka tidak suka Anda harus keluar dari UIMA. Tentu dengan ada gelar magister kan begitu, bukan drop out gitu ya. Gitu kita harapkan, semua kita akan bantu ya, nanti akan
mulai semester 1 nanti pada saat scientific meeting semua akan dapat pembimbing akademik ya, pembimbing untuk menulis tesis ya, termasuk mereka menangkap jadi pembimbing akademik supaya cepat selesai, ya, jangan sampai undan-undan. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya sebagai PJ kerjasama dengan Kesbima tentu ingin saya sampaikan ada hal tentu di lain kesempatan mungkin saya bisa menyampaikan hal-hal yang ya nanti secara khusus kita akan ketemu ya di Zoom tentunya ya, dengan dekan, dengan ketua prodi, ya, saya sebagai penanggung peminatan kesehatan daerah nanti akan beberapa dengan ya. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan silabus tadi? Silakan. Sebelum saya masuk materi tentang yang pertama ya. Dari angkatan 4 ada pertanyaan? Pak Laude? Pak Semi? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang baru gimana nih? Ada pertanyaan? Untuk sementara pas, Pak. Pas ya. Proses dulu. Oke, jadi Lanjut, Pak. saya harapkan selama 3 semester ini Anda pada jam-jam 15 sampai 17 Anda alokasikan lah. Ya. Karena akan rugi Anda tidak ikut kuliah. Ya. Karena kuliah itu selain mendengarkan juga Anda menambah pemahaman ya. Itu selain sharing dari teman-teman ya, mengerjakan tugas tentu dari para pengajar tentu banyak masukan-masukan. Tentu Anda juga bukan dari dosen tapi juga Anda sendiri juga bisa memberikan input. Ya. Nah, saya yakin yang percaya bahwa Anda semua ini sudah punya pengalaman. Ya kan, hanya secara resmi saja Anda belum punya brevet S2 kan itu aja kan sebetulnya. Semua sudah Anda kerjakan kan gitu. Oleh karena itu apalagi dengan tuntutan zaman, tuntutan tugas, tuntutan persyaratan administratif. Sekarang kalau hanya untuk S1 saya kira sudah ketinggalan ya, jadi minimal S2. Syukur-syukur nanti Anda bisa melalui sampai S3. Kita juga kerjasama dengan Malaysia untuk mengembangkan S3 kesehatan masyarakat ya nanti selanjutnya. Oke, saya ingin menyampaikan tentang determinan ya, tentang ya. Kelihatan nggak? Belum? Pak. Belum kelihatan. Belum ada, Pak. Belum muncul, Pak. Ya. Sudah kelihatan? Udah Sudah. kelihatan, Pak. Ya, Pak. Ya, ini kita bicara tentang determinan kesehatan. Jadi kesehatan itu persoalannya bukan hanya faktor biologik, tapi juga faktor sosial, ya, faktor keuangan, faktor artinya bukan masalah kesehatan bukan timbul hanya karena faktor-faktor kesehatan, tapi juga faktor-faktor banyak determinan ya, ekonomi, ya, politik, ya. Politik bagaimana pengaruh kesehatan? Jelas, kalau anggarannya nggak ada yang tadinya kewajiban, misalnya adanya alokasi untuk daerah, sekarang nggak ada kan gitu kan? Sekarang dilepas, itu akan mengaruhi. Kalau daerahnya nggak tanggap, dia akan mengabaikan juga penganggaran kesehatan. Oke, saya ingin introduction saja ya. Ya, ya ini sehat saya kira saya lewati aja nih. Anda lihat saja ya. Ini Undang-Undang 17 juga relatif seperti hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 36 sekarang. Jadi bukan dari jadi aspek-aspek hidup produktif itu karena secara sosial dan ekonomi yang
Undang-Undang 17 yang Omnibus Law itu juga hampir sama dengan Undang-Undang 36 ya. Oke. Nah, kita bicara determinan, istilah faktor determinan adalah pengertian salah satu yang tegas menentukan atau final sifatnya dalam satu relasi sebab akibat. Ya, determinan sifatnya bisa organistik, merupakan faktor penyebab yang muncul dari dalam organisme atau dari dalam individu itu sendiri. WHO mengatakan aspek-aspek determinan kesehatan adalah lingkungan sosial dan ekonomi, fisik, dan karakter serta perilaku individu itu sendiri. Jadi, politik masuk mana? Tentu aspek-aspek masuk juga termasuk ya. Politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam. Itu masuk determinan. Ya. Anda masuk, kenapa sih orang kok nggak mau ber-PHBS? Ya karena budayanya dia nggak mau melakukan itu. Apakah Anda bisa teriak-teriak untuk melakukan PHBS? Kalau budayanya nggak bisa diubah, ya sesuai dengan contoh misalnya BAB gitu kan. Kita kan masih rendah kan, masih sekitar 70% ya orang yang buang air besar di tempat yang benar. Banyak yang sekitar 30% ya buang air besar tidak pada tempat yang benar, ya di kebun, kemudian di macam-macam lah. Itu kan juga karena faktor kebiasaan, faktor adat, faktor budaya dan segala macam. Jadi artinya kita tidak bisa mengubah perilaku kalau kita sendiri tidak memahami perilaku sosial budaya setempat. Karena itu ini ya. Nah, determinan sosial kesehatan adalah penentu sosial kesehatan, social determinant of health ya adalah faktor yang non medis yang mempengaruhi kesehatan. Ya, faktor-faktor tersebut meliputi kondisi kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, seperti distribusi pendapatan, kekayaan, pengaruh sosial dan kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan pasti akan relatif lebih baik kesehatannya dibandingkan orang yang tidak punya kuasa. Ya. Pejabat dengan masyarakat jelata tentu beda, ya standar kesehatan. Kalau punya kekuasaan kan kita tinggal perintah saja kan bisa. Tapi kalau masyarakat pada umumnya yang harus kita bela kan tentu akan beda. Dan tidak mencakup faktor risiko individu seperti dengan perilaku tertentu yang mengaruhi resiko atau keterentanan terhadap penyakit atau cedera. Ini yang jadi ya. Jadi oleh karena itu determinan sosial itu memang menjadi problem yang harus diatasi. Jadi kita jangan sombong, persoalan kesehatan ini nggak bisa selesai kalau oleh kesehatan aja. Ya, kita punya faktor derajat kesehatan ya, yang Hendrik Blum kan ya. Kan bukan hanya lingkungan, bukan hanya pelayanan kesehatan, lingkungan juga besar, perilaku lebih besar lagi kan. Genetik sekitar 10% kan. Yang lain adalah oleh karena keterlibatan aktor-aktor lain itu yang menjadi penting dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh kita sehari-hari kan. Contoh misalnya, apakah bisa selesai anak-anak atau ibu hamil diberikan makan siang bergizi gratis ya, selama saya nggak tahu selama kapan itu ya, presiden baru kan mencanangkan seperti itu. Ya. Kalau itu tidak dibenahi yang lain, nggak akan berdampak, ya kan? Kalau mata pencariannya tidak perbaiki, pekerjaannya harus nggak punya, bagaimana dia bisa membeli? Apalagi cuman dikasih makan siang kan gitu, makan malam, makan pagi siapa kan gitu persoalan. Ini adalah persoalan yang belum tentu bisa menyelesaikan. Tapi kita hargailah ya gagasan presiden terpilih untuk memberikan makanan gizi gratis. Misalnya gitu ya. Jadi menarik ini. Nah, determinan sosial seringkali dibentuk oleh kebijakan publik yang mencerminkan ideologi politik yang berlaku di daerah tersebut. Kelihatan ini, slide-nya. Suara saya terdengar?
Terdengar, Pak. Oke. Slide-nya hilang, Pak. Eh? Slide-nya hilang, Pak. Slide-nya hilang. Masa sih? Iya. Hilang. Nggak ada slide-nya, Pak. Ya. Memang. Nah, Muncul, Pak. muncul, Pak. Oke. Memang. Ya tadi ini ya. Oke. Ya, sudah tadi ya ini. Nah ini jadi determinan sosial ini seringkali dibentuk oleh kebijakan publik yang mencerminkan ideologi politik yang berlaku di daerah tersebut. Kebijakan-kebijakan bupati, kebijakan yang wali kota itu akan mempengaruhi, ya. Dan itu dipengaruhi juga oleh ideologi politik. Misalnya partai tertentu akan beda intinya. Meskipun sekarang sama lah, Kim Plus kan begitu kan semua menyatu. Tapi apakah masing-masing orang yang menjadi bupati itu akan sama pemikiran? Belum tentu. Ya oleh karena perlu advokasi kan. Perlu meyakinkan bahwa persoalan kesehatan ini memang harus secara bijak dilakukan untuk mengatasinya. Nah, WHO menyatakan bahwa ketimpangan dalam penerimaan kesehatan sama sekali bukan merupakan fenomena alami, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beracun dari kebijakan sosial yang buruk, pengaturan ekonomi yang tidak adil, ketika orang-orang yang sudah kaya dan sehat menjadi lebih kaya, orang miskin lebih miskin, menjadi sakit, dari politik yang buruk. Oleh karena itu memang persoalan kesehatan ini menjadi dan muara awal ya dari keberhasilan pembangunan sebetulnya. Kalau kesehatannya orang-orang yang nggak sehat, bagaimana bisa bangun kan? Dan itu tidak mudah meyakinkan para bupati, para gubernur, para politisi ya untuk meyakinkan bahwa kesehatan ini nomor satu. Bukan karena kita orang kesehatan ya. Dibandingkan dengan pendidikan. Pendidikan bagaimana bisa anak-anak sekolah menjadi pandai kalau makannya pun juga kurang kan begitu. Ya. Bukan ya kan gitu. Sekarang apalagi digugat kan Mendikbud ini nggak ngapa-ngapain, malah disuruh menjadi ya kan digugat ya, dia nggak pernah ke lapangan, nggak pernah jarang hadir di kantor kan gitu kan dikritik oleh banyak tokoh-tokoh nasional kan termasuk mantan Mendikbud Muhammad Nuh kan. Ya, sekarang dana pendidikan masuk ke desa itu kan keliru juga. Apa yang dikerjakan desa belum tahu juga nanti akan menjadi kepala desa. Ya itu saya kira Anda harus mengikuti lah perkembangan seperti itu. Jadi persoalan-persoalan kesehatan di daerah itu memang yang besar itu aktornya yang punya peran. Ya, bukannya faktor tapi aktor. Aktornya siapa? Ya kepala dinas kesehatan kan gitu. Di puskesmas, di kecamatan ya puskesmas kan gitu. Ya bupati tentunya sebagai orang yang paling tanggung jawab kan. SPM aja kan nggak pernah beres kan. Apa sudah mencapai SPM itu bisa. Ya. Meskipun satu kabupaten dengan kota lainnya mungkin sama, tapi hasil SPM-nya juga berbeda-beda. Kenapa itu? Nah, itu kan perlu dianalisis, ya, dikaji kan. Kenapa begitu? Kenapa di sini berhasil, kalau di sana nggak berhasil? Seperti di dunia lah. Kenapa Korea yang sumber daya alamnya sangat sedikit lebih maju dibandingkan kita? Artinya indikator lebih maju itu tentu dia lebih sejahtera ya. Jadi dia bisa mengekspor hasil-hasil hasil-hasil produktivitasnya ya. Mobil aja dia sudah punya berapa merek kan. Kita aja nggak beres-beres, ngurus mobil SMK aja nggak beres-beres kan gitu kan. Ya, jadi kan itu bisa menjadi tantangan kan. Bisa kenapa kok bisa lebih seperti itu. Ya, ini menjadi ilustrasi saja bahwa antar kabupaten, antar provinsi, antar kecamatan akan berbeda tergantung siapa aktornya. Selain faktornya, mungkin faktornya sama, tapi kalau faktornya berbeda akan beda juga hasilnya. Ya, ada faktor-faktor yang usia uangnya sekian, dikorupsi dan itu akan banyak aktor-aktor yang punya kontribusi memperburuk masalah-masalah. Ya.
Nah, itu tadi determinan sosial, sekarang masuk ke determinan kesehatan. Untuk tubuh keadaan sehat banyak faktor yang mengaruhi, ya. Berbagai faktor yang saling berhubungan dan mengaruhi secara keseluruhan disebut health determinant, ya. Tadi sosial determinan, politik, ekonomi, budaya, sosial, ya. Determinan kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor yang mengaruhi kesehatan, health affecting factor, ya. Oke. Nah, karakteristik determinan, ya. Ada faktor fisik, ada yang sifatnya mental, ada faktor sosial, ya. Jadi determinan kesehatan ini memiliki bersifat multifaktorial, ya, sesuai dengan banyaknya faktor yang terdapat dalam pengertian sehat. Jadi tidak cukup kalau kita bicara sehat, ya, kuat badannya, ya, tapi kalau mentalnya sakit, dia akan sebut sakit. Orang yang tidak pernah sosialisasi, kalau menurut definisi kesehatan, baik menurut WHO maupun menurut undang-undang kita, sakit, ya kan. Kita ini kan lebih banyak mengintervensi fisik, intervensi mentalnya enggak jarang. Nggak ada termasuk, ya, sangat sedikit lah intervensi kesehatan mental. Makanya jangan heran banyak orang-orang yang kelainan mental kita sekarang. Banyak sekali. Ya, mulai dari anak-anak sampai ke lansia. Ya. Nah, terdapat hubungan yang saling mengaruhi pembentuk jejaring disebut jaringan penyebab web of causation. Ya, ini adalah jaring penyebab, ya. Jadi jaringan penyebab, misalnya contoh malnutrisi, ya, dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya. Sebetulnya faktor utama itu kemiskinan. Ya, jadi jangan heran kalau setiap negara ingin meningkatkan atau mengurangi kemiskinan bagi penduduknya. Di negara manapun pasti akan menghapus kemiskinan. Ya. Karena dengan miskin kita bisa menyebabkan pendidikan rendah, pengetahuan rendah, ya, kemudian daya beli rendah, kemudian produksi pangan rendah, ya, miskin, ya, kemudian dia tidak bisa produksi, lalu fasilitas kesehatan kurang, itu artinya akibatnya, ya. Jadi artinya lalu setelah pengetahuan rendah tentu akan banyak mempengaruhi adanya gizi kurang, malnutrisi. Kemudian yang daya beli rendah, konsumsi pangan kurang, ya, produksi pangan rendah, daya beli rendah, tentu akan konsumsi pangan yang kurang. Ya. Kemudian yang kesehatan kurang, kemudian status kesehatan kurang, terjadi infeksi, ya. Kemudian daya tahan tubuh rendah, akhirnya terjadi malnutrisi. Ini adalah jaringan penyebab. Jadi kalau kita menganalisis tentu tidak bisa lurus, tapi juga kita harus lateral, ya. Jadi artinya bisa secara berbagai dari dimensi, ya, kita lihat. Karena faktor orang miskin itu atau orang malnutrisi bukan hanya faktor kurang pangan, tapi faktor-faktor lain, ya. Meskipun nanti ada program makan gizi makan sehat bergizi gratis, ya, kalau tidak ada kontinuitas akan berhenti itu di situ. Contoh ibu hamil misalnya, kan Anda udah dengar kan program ibu hamil, nanti dikasih semua ibu hamil akan diberi makan siang makan gizi. Persoalan, siapa yang masak di situ? Ibu hamil biasanya nggak tega kalau dia makan sendiri di situ, kan gitu. Dibawa pulang, akhirnya rame-ramean makan. Tapi kayaknya mencapai sasaran. Oh ya, Ini yang mesti, oh itu ya. ya. Kenapa, Lode? Oh, iya. Ini staf pamit mau pulang, Pak. Oh, oke. Ya, Oke. siap ya. Saya lagi di ruangan, Pak, lagi di ruangan. Ya, ya, ya. Ya. Masih ikut itu di BIM, masih. Sampai akhir Oktober, Bapak. Oke, mudah-mudahan sukses loh, ya. Amin, amin. Ya, makasih, Jadi Pak. artinya ya, artinya kita menganalisis ini, mengkaji itu memang kita harus dari berbagai dimensi, ya, berbagai dikaji menganalisis bukan hanya analisis lurus, tapi juga Anda lihat atas bawah, ya, seperti lingkaran lah. Kita harus mengkaji semua
dari berbagai dimensi dan ya ruang dan waktu itu juga. Nah, terdapat hubungan timbal balik antara determinan dan kesehatan. Determinan mempengaruhi kesehatan, kesehatan juga mempengaruhi determinan. Ya. Determinan tadi faktor penyebab kan, itu akan mempengaruhi kesehatan. Oh, semakin banyak penyebabnya tentu derajat kesehatan makin rendah kan gitu, karena dia punya berbagai penyebab multifaktorial misalnya kan. Tapi kesehatan sendiri juga akan mengaruhi determinan. Ya. Jadi ini bisa dibuktikan kalau kita melihat dari berbagai data, berbagai profil dari tempat Anda bekerja tentu akan bisa kelihatan dengan simulasi angka, data, dan segala macam. Nah, ini contoh-contoh beberapa determinan kesehatan dari berbagai ahli, dari berbagai pakar, ya. Macam determinan kesehatan, ya. Ini menurut Gordon, kita kenal Gordon kan? Gordon itu orang Inggris ya, yang terkenal dengan konsep health, agent, host, dan environment. Ya. Jadi segala faktor yang terdapat pada diri manusia melalui timbulnya penyakit. Jadi kalau misalnya orang yang sudah bawa baksil TB, tentu dia akan sebagai pengaruh timbul dia akan kalau ada lagi bibit penyakit, agent, substansi elemen yang kadang atau tidak dapat menimbulkan suatu penyakit. Itu sebenarnya yang tidak diharapkan. Tapi karena kondisi imun kita rendah, bisa masuk berbagai penyakit. Lalu lingkungan, ini yang sekarang lingkungan terus terang saja dengan perubahan iklim, akan banyak persoalan-persoalan kesehatan yang sebelumnya kita tidak tahu. Ya. Polusi, panas, ya, ada berbagai bencana, ya, ada typhoon dan segala macam, ya, macam-macam. Ya. Kita aja yang nggak pernah ada angin ribut, angin puyuh, sekarang udah sering sekarang kan gitu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, Gordon ini adalah seperti ini kan, host, agent, dan environment. Ya. Hostnya kuat, imunnya kuat, tentu meskipun agentnya banyak, nggak soal. Ya. Tapi juga bisa, karena lingkungan jelek, meskipun dia kuat, karena dibentur dengan lingkungan yang jelek, akan terjadi masalah bagi host. Ya. Ditambah dengan agent yang banyak bibitnya. Gitu. Karena kita bisa determinasi. Nah, ini kalau kita simulasikan bahwa sehat itu sebenarnya ada keseimbangan. Equilibrium antara health dan host dan agent. Ya. Saya masih ngasih kuliah ya, bro ya, nanti ya. Saya masih ngasih kuliah sebentar, nanti aja ya. Masih. Ya, kemudian yang sakit karena kualitas bibit penyakit meningkat. Jadi hostnya rendah, ya, imunnya rendah, agentnya banyak. Itu juga akan tidak seimbangan, jadi terjadi sakit. Ya. Tapi ada sakit karena daya tahan penyambung menurun, host. Ya. Itu juga biasanya bergeser ya garis vertikalnya. Tapi bisa lingkungan juga berubah, bisa mengaruhi host dan agent. Kalau lingkungan berubah, misalnya tadinya tidak ada gempa, akibat gempa lingkungan jelek, terjadi curah hujan atau berbagai persoalan, yang tadi tidak ada penyakit makin banyak, hostnya makin rendah ya. Orang yang pengungsian kan biasanya juga akan rentan terhadap ini adalah sakit karena lingkungan yang berubah. Nah, bagaimana supaya ini tahanannya kuat ya tentu antara host dan agent ya, dan lingkungan harus ada keseimbangan. Yang pertama tadi gambarnya. Oke. Nah, ini yang terkenal. Tapi sebenarnya public health itu bukannya belum ya. Kenalnya belum ya. Ini adalah tahun 74. Ini kan lebih awal nih. Siapa sih Gordon tahun 50-an ya. Tapi masih relevan sampai sekarang. Kalau kita bicara EPID ini kita bahas terus ya kan. Nah, belum ini sebagai orang esmas tentu hafal kan. Ada perilaku, ada lingkungan, pelayanan kesehatan dan keturunan.
beberapa tahun yang lalu atau sekarang ini perilaku juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan lingkungan. Ya, akan makin banyak, jadi persoalan ini ya, behavior ini makanya saya gambarkan agak besar, itu memang pengaruhnya besar perilaku itu. Environment, konsepnya belum memang environment yang paling besar. Ya. Tapi saat ini di Indonesia karena faktor perilaku. Udah tahu rokok jelek, tapi kok masih merokok aja sih kan gitu. Iya kan? Udah tahu ada tempat sampah, kenapa sih orang buang sampah? Itu kan perilaku. Buang sampah sembarangan. BD-BD bisa tercegah kalau orang selalu membuat gerakan PSN, pemberian sarang nyamuk setiap minggu kan. Itu yang persoalan-persoalan yang sebetulnya lingkungan tapi juga bisa selesai karena faktor perilaku. Hal secara fisik ya itu adalah porsinya pelayanan kesehatan, itulah cuma 20%. Jadi Anda jangan sombong sebagai orang kesehatan, persoalan kesehatan bisa selesai hanya dengan pelayanan, no way, ya. Sebagian besar adalah bukan urusan kita, perilaku bukan urusan kita. Itu urusan pendidikan, urusan Kementerian Agama, ya kan, dari pendekatan agama, urusan environment, urusan siapa? PU, urusan kementerian-kementerian yang membuat mengembangkan atau infrastruktur, ya. Ada kadang bikin perumahan, tapi itunya jelek, drainasenya, itu juga akan menjadi persoalan kan. Kalau heredity memang terus terang saja kan tidak selesai. Karena memang heredity ini memang ada perlu riset panjang, ya, riset yang panjang, penelitian yang panjang untuk meyakinkan bahwa faktor keturunan itu memang ya, tapi udah kita bisa buktiin orang diabetes dulu kan karena keturunan menurut hukum Mendel. Tapi sekarang diabetes itu tidak bisa muncul karena bukan faktor keturunan. Faktor habit, makan yang banyak, ya, obesitas, ya, sering makan Recording in berlebihan progress. karbohidrat, itu akan banyak menjadi kan diabetes. Ya, makanya diabetes ini cukup besar angka diabetes di Indonesia kita ya. Ini determinan. Oke, kita masuk ke determinan menurut YAPMI-nya Kanada, Public Health Agency of Canada. Ya. Jadi ini adalah pengembangan dari konsepnya Bloom sebetulnya, kalau saya lihat ya. Ini cukup banyak ya, ini ada banyak ya. Jadi breakdown dari atau rincian dari yang dikembangkan oleh Hendrik Bloom. Income ya itu menjadi salah satu determinan penghasilan dan status sosial. Lalu social support network, ya, jaringan sosial, ya. Pendidikan, ya, pekerjaan, lingkungan sosial, lingkungan fisik, itu menjadi determinan tersendiri. Kalau di Bloom kan hanya lingkungan, ya, kalian kan masuk. Dan persoalan, ya, praktek kesehatan personal, ini PHBS lah kalau di kita. Ya. Lalu perkembangan anak sehat, healthy child development, ya, perkembangan anak sehat. Biologi and genetic endowment, ya, keadaan biologi dan faktor keturunan. Lalu pelayanan kesehatan, gender, budaya, culture. Ya. Ini adalah determinan kesehatan menurut Perhimpunan Public Health Kanada ya. Ini health. Kemudian menurut Labonte tahun 98 ya. Jadi sebetulnya sehat itu ya harus mengurangi faktor resiko dan meningkatkan faktor pelindung, protecting factor, gaya hidup, ya, healthy lifestyle. Sekarang germas nggak ada bunyinya setelah ada ILP ya. Itu gimana itu kan begitu ya. Itu juga menjadi persoalan ya. Germas, kemudian gerakan hidup sehat, karena kondisi lingkungan sehat itu adalah harus ditingkatkan psikososial faktor. Itu juga saya kira tidak banyak intervensi terhadap psikososial faktor. Kita terjebak pada faktor fisik. Ya. Lalu pelayanan kesehatan yang efektif. Ya. Oke, sekarang peningkatan mutu. Kadang peningkatan mutu ini yang penting Vaskes ini punya sertifikat mutu, ya, jaminan mutu. Tapi banyak yang tidak dikerjakan. Hanya mengejar
ada sertifikat mutu, ISO dan segala macam. Kalau dulu, sekarang ada akreditasi puskesmas, akreditasi rumah sakit. Itu kadang-kadang kalau tidak ditindaklanjuti ya no way juga gitu ya. Antara puskesmas yang terakreditasi baik, terakreditasi cukup atau kurang, sama aja. Harusnya kan berdampak. Ini adalah kemudian faktor resiko ya, risk condition, kondisi beresiko. Lalu psikososial beresiko, kita kurangi. Perilaku beresiko, ya fisiologi beresiko. Ya, misalnya bagaimana kita bisa mendidik orang-orang, ini kaitannya dengan ergonomik, kan gitu, psikologikal. Jadi ini bagaimana yang protecting factor ditingkatkan, ya, risk condition adalah risk faktornya harus dikurangi. Itu harus sehat. Itu yang menjadi healthy lifestyle. PHBS, Germas, ya udah nggak ada bunyinya lagi tuh sekarang. Puskesmas, teman-teman daerah sibuk dengan ILP, integrasi layanan primer. Begitu ditanya berapa dokternya cuma 2, bagaimana bisa melakukan itu? Ya dengan berbagai pengelompokan apa namanya? Ya kan? Klaster, Pak. Klaster, kemudian macam-macam lah, banyak faktor yang harus dibenahi, ya, sehingga sibuk dengan urusan-urusan yang akhirnya katanya harus UKM, tapi ini IRP ya UKP juga sebetulnya itu kan akhirnya sibuk dengan itu ya. Lalu menurut Wilson ya, tahun 2001 terakhir terbaru, gaya hidup ini adalah persis seperti Bloom, tapi dia membreakdown tentang lingkungan. Ya. Gaya hidup, lifestyle tadi ya, perilaku kalau di Bloom, genetik sama dengan Bloom, lalu pelayanan kesehatan sama dengan Bloom, tapi lingkungan dia di breakdown. Karena lingkungan fisik sendiri, lingkungan sosial sendiri, lingkungan sosial ekonomi juga sendiri. Jadi ada 6 faktor determinan. Ya, ini adalah menjadi lalu kemudian ini yang terakhir ya, konsep yang Wilson. Nanti ada yang menurut konsep baru, mungkin Anda juga bisa menemukan, Anda bisa share juga pada kelas ini. Kalau ada hal baru, saya juga mencari. Tapi ini adalah tentu hampir sama lah ya, baik lingkungan, pokoknya prinsipnya faktor lingkungan, faktor apa yang untuk determinan kesehatan, tapi determinan sosial itu banyak sekali. Air bersih, ya, kemudian lingkungan, segala macam. Itu ada. Nah, gaya hidup. Dari berbagai macam determinan kesehatan, tampak peran gaya hidup sangat penting. Iya kan? Gaya hidup itu dipengaruhi oleh berbagai determinan kesehatan, budaya, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sebaliknya. Semakin tinggi pekerjaan, gaya hidupnya akan beda dengan cuma dapat pas-pasan hasilnya kan. Yang tadinya mungkin jalan kaki, naik kereta api, setelah pekerjaan meningkat, gajinya naik, pengen punya motor, kan begitu kan. Setelah naik lagi penghasilannya pengen punya mobil, kan gitu kan. Itu akan gaya hidupnya akan beda. Hidupnya mungkin tadinya kontrak, kemudian dia sewa di apartemen, misalnya nih contohnya ya. Nah, pendidikan makin tinggi juga akan mempengaruhi gaya hidup. Penghasilan tadi ya, lingkungan sosial. Kalau dia hidup di lingkungan sosial yang ya lingkungan itu tentu akan gengsi akan muncul kan begitu. Masa kita hidup di daerah metropolitan, kalau kita hidup di kontrakan yang murah, kita itu dia kan gaya hidup mengaruhi berbagai determinan kesehatan, ya. Perkembangan anak. Dengan tadi gaya hidup yang pekerjaannya yang ada shift malam, shift siang, itu akan mengaruhi perkembangan anak kan. Pelayanan kesehatan, kondisi tempat tinggal dan pekerjaan. Ya. Jadi artinya gaya hidup ini akan berbagai determinan kesehatan, itu tentu akan muncul juga berbagai berbagai macam penyakit, masalah kesehatan yang muncul juga. Jadi artinya gaya hidup ini memang semuanya adalah gaya hidup. Orang
sekarang terus terang banyak sekali yang perilaku atau behavior yang tidak mendukung kesehatan. Ya. Sekarang ada yang Gojek mungkin jalan kaki berkurang kan gitu. Iya kan? Dengan adanya kemudahan-kemudahan transportasi, kita panggil dengan HP kita, motor maupun Grab akan datang sehingga yang tadi bisa jalan udah kurangnya itu kan perilaku. Ya. Nah, determinan akan mempengaruhi gaya hidup juga mempengaruhi determinan tadi ya. Jadi saya kira ini yang ini artinya keduanya memang saling sinergi. Nah, Recording stopped. melakukan intervensi gaya hidup Recording in itu melakukan progress. banyak determinan kesehatan. Ya, determinan kesehatan yang ya. Nah, keberhasilan intervensi terhadap gaya hidup akan berpengaruh positif terhadap banyak determinan kesehatan. Ya, jadi kalau Anda bisa mengintervensi gaya hidup atau perilaku, itu akan menghasilkan banyak yang teratasi determinan kesehatan. Ya. Kalau seseorang dia bisa melakukan PHBS setiap hari, ya, makan sehat, olahraga, ya, hidup bersih, itu akan lebih mudah kan. Nah, keberhasilan intervensi gaya hidup akan berpengaruh terhadap banyak determinan kesehatan kan gitu kan. Tadi melakukan intervensi terhadap gaya hidup berarti melakukan intervensi terhadap banyak determinan kesehatan. Jadi intinya kita ini memperbaiki gaya hidup, perilaku sehat. Karena sekarang banyak orang yang banyak melakukan perilaku tidak sehat. Ya. Begadang, ya, misalnya merokok, kebut-kebutan, ya, kebut-kebutan naik kendaraan motor segala macam. Nah, keberhasilan intervensi terhadap gaya hidup akan berpengaruh positif terhadap banyak determinan. Nah, dengan promosi kesehatan banyak determinan kesehatan terselesaikan. Jadi dengan promosi kesehatan bukan hanya penyuluhan ya, tapi juga memberdayakan. Banyak persoalan-persoalan penyebab kesehatan terselesaikan. Nah, intervensi gaya hidup termasuk dalam ranah promosi kesehatan. Oleh karena itu, kita akan coba perkuat ya nanti pada semester depan. Kita akan buka ada peminatan promosi kesehatan di mata kuliah kesehatan daerah. Nah, ini contohnya, makin besar peranan determinan perilaku, makin besar peranan promosi kesehatan. Yang vertikal itu masalah perilaku, yang ke kanan itu yang horizontal masalah kesehatan. Ya, makin tinggi masalah kesehatan atau banyaknya masalah kesehatan itu akan bisa selesaikan dengan promosi kesehatan. Itu bisa selesai masalah perilaku dan masalah kesehatan. Itu adalah dengan intervensi gaya hidup. Nah, bagaimana ketatannya? Tidak mudah memang, ya. Karena yang kita perbaiki ketahanan sehat orang, keluarga, ya kan, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Jadi yang konsep Pak Habibie dulu Indonesia Sehat itu adalah betul bahwa Indonesia Sehat akan dibangun karena provinsi-provinsi sehat. Provinsi sehat akan dibangun oleh kabupaten sehat, kota sehat. Tapi jangan hanya jargon sehat-sehat itu, tapi memang betul-betul mulai dari individu, keluarga. Oleh karena itu menjadi penting ketahanan keluarga ya di dalam mengembangkan ketahanan sehat di daerah. Ya. Kompleksitas pada ekosistem health effort, ya, health research development. Berapa sih biaya penelitian kita? Health financing. Meskipun kita sudah ada BPJS, ya, apakah sudah bisa dijamin masyarakat itu bisa melakukan akses pelayanan kesehatan? Belum tentu kan. Human resources, SDM kita, ini antara lain kerjasama dengan Dinkes adalah ingin memperkuat health human resources, ya, farmasi, medical device and food itu juga menjadi.
health management, information, regulasi, ya, community development, banyak sekali persoalan-persoalan. Ya. Ini masing-masing masing-masing poin ini mempunyai persoalan sendiri. Health effort, betul nggak sih apa yang kita lakukan ini sesuai dengan untuk menyelesaikan sasaran? Ya. Contoh stunting saja, health effort-nya, duitnya sudah besar. Tapi setelah kita rinci, rincian-rinciannya banyak uang itu untuk pertemuan, sosialisasi. Begitu masuk untuk sasaran utama, nggak nyampe. Ya. Ini juga nanti khawatir nih, masak gizi makan siang, makan gizi gratis ini 15.000 dialokasikan. Mungkin bisa 3 atau separuh sampai ke sasaran. Ya kan? Itu yang saya kira ini mesti kita soalkan ya. Oke. Jadi ini adalah ketahanan sehat, ini adalah konsepnya indikator IPM ya, indeks pembangunan manusia kan. Ini sebenarnya ada pendidikan, ada ekonomi, ada kesehatan. Ya. Tentu ini bagaimana trias ini akan menjadi ketahanan sehat individu, keluarga, masyarakat, bangsa ya. Prevensi. Ya. Kesehatan ini bukan hanya kuratif, tapi juga memperkuat preventif promotif untuk pencegahan primer. Ya. Ekonomi, sandang pangan, papan, energi, ya, gitu ya. Jadi artinya biasanya ada mungkin kalian masih di sini. Itu bocor tuh, siapa tuh? Bocor. Siapa yang bocor itu? Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Lanjut ya. Jadi ini tadi ya. Lanjut. Ya. Ini jadi memang persoalan-persoalan ini ketahanan kesehatan daerah memang tidak mudah. Ya. Nanti Anda menganalisis sendiri saja bagaimana health effort, ya, bagaimana di ekosistem kesehatan kita juga masih banyak masalah-masalah yang bisa perlu diselesaikan. Ya. Ini adalah ketahanan sehat, konsepnya dari dengan trias indikator pembangunan manusia kan ada sehat, ya, ekonomi dan pendidikan. Nah ya jadi ini 6 tanggung jawab tenaga public health ya, pencegahan epidemi dan penyebaran penyakit, perlindungan masyarakat dari bahaya lingkungan, pencegahan kecelakaan, promosi dan perubahan perilaku sehat, respon cepat, yang memastikan pilihan Yankes yang berkualitas, terjangkau, mudah, dan ya jadi artinya ini tentu saya harapkan Anda berubah setelah selesai dari pendidikan di UIMA ini. Paling tidak 6 tanggung jawab ini Anda bisa selesaikan. Sekarang mungkin coba yang mana di antara yang belum kan? Pencegahan kecelakaan, ya, promosi, mungkin sudah dilakukan tapi mungkin tidak fokus kan gitu. Ya, jadi nanti. Oke, saya sampai di situ dulu ya. Ini ada penugasan yang mesti Anda lakukan. Coba diskusikan apa saja faktor determinan pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, budaya yang mengaruhi kondisi ketahanan kesehatan di wilayah kabupaten kota. Ya. Coba diskusikan apa saja faktor-faktornya, pendidikan apanya, apakah lamanya, kemudian apa drop out-nya dan segala macam. Nah, bagaimana mekanisme atau cara faktor-faktor mempengaruhi dan siapa saja aktor yang terlibat dalam ketahanan sehat di wilayah kabupaten kota. Menurut versi kelompok ini, jadi artinya coba kalau bisa digambarkan dalam satu bagan yang jelas agar bisa dalam one sheet ya, manajemen. Jadi Anda gambarkan dalam satu bagan bagaimana keterkaitan hubungan antara faktor dan aktor ya, yang mempengaruhi ketahanan sehat. Kelompok berapa orang, Pak? Paling banyak 5 ya, bisa ya, jangan banyak-banyak. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, jadi
Yang angkatan 5 sudah ketua kelasnya siapa? Belum Pak, belum ada pengurus kelas. Coba saya kasih waktu lah, nanti saya kurangin dari jam 5 kurang 10 saya keluar untuk menyepakati harus ada ketua kelas. Karena kita bisa ada komunikasinya supaya bisa ya. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Ingin saya sampaikan bahwa bicara ketahanan sehat tentu banyak faktor, ada determinan, ada aktor, ya, siapa yang terlibat, apa ini ya. Pak, izin tanya, Pak. Ya, Pak, saya Agnes, Pak, dari Angkatan 4. Ini kelompoknya yang berlima itu kelompok baru lagi aja atau gimana, Pak, yang Angkatan 4? Bisa saya kelompok serahkan baru? pada kelas. Kenapa, Pak? Saya serahkan pada kelas. Oh iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebaiknya memang agak supaya punya pengalaman kita berinteraksi dengan banyak orang. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, kalau bisa diperbarui, jangan itu Iya, Pak. aja kan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Bisa di-share di Zoom ini kah Pak? Atau? Iya, nanti saya share ya. Ya, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ada Pak, ini Pak mengenai mohon maaf Pak. Ya. Mengenai ini Pak, mengenai presensi di mata kuliah Bapak itu apa ya di angkatan 4? Apanya maksudnya? Mata kuliah Bapaknya begitu karena kami udah kesehatan ketahanan kesehatan. daerah. Ada kan? Ada Pak. Ada. Alah. Pak izin Pak, jadi kan Ya. di mata kuliah Bapak ini ada tiga bagian Pak. Yang pertama kan ada ilmu sosial dan perilaku. Kemudian yang kedua ada kesehatan lingkungan, yang ketiga kesehatan global Pak. Jadi yang hari ini masuk ke mana Pak yang presensinya Pak? Tiga-tiga masukin aja, tiga-tiga dimasukkan. Berarti masuk tiga-tiga Pak? Ya. Nah, ya baik. Setiap kuliah Terima kasih, Anda Pak. masukkan tiga-tiganya. Makasih Pak. Ya. Ini kan ada apa? Ada yang berkaitan dengan perilaku, kan di situ ada tadi kan.